Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain ibu-ibu yang gak jawab salam suaminya kawin lagi. Amin Pak. Paling semangat yang amin, paling cepat nyandungnya ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil fattah. Wassalatu wassalamu ala babil futuh. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyati wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyati war rutbatil aliyah maning darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaih wa salli wa sallim tasliman kasiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan wa talazzuzan bi dzikrih. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis ay al hadisu tamun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatiz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kesepuhan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yuk babarengan urang doakeun ieu guru-guru urang sing dipanjangkeun umurnya, disehatkan zahir dan batinnya, ditambah berkah ilmu dan rizkinya. Amin ya Rabbal. Wabil khusus guru kita sekaligus paman saya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Sofyan Sauri, juga kesepuhan kita Kiai Haji Romli. Tak lupa juga kepada DKM Masjid Jami Al-Islah Kampung Triti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, negara Indonesia. Tak lupa juga yang sangat saya hormati para aparatur pemerintahan setempat, baik sipil maupun militer, atasan maupun bawahannya, TNI maupun polisi, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW. Hadir tante lurah na ieu. Lebah mana hadina, lebah mana? Aya. Bapak RT na hadir tante. Hadir. Bapak RW na hadir tante. Mana? Urang doakeun mudah-mudahan ieu pejabat urang, aparat urang senantiasa Allah jadikan aparat pejabat yang beriman dan bertakwa. Allah jadikan pejabat dan aparat yang kasih dan sayang terhadap masyarakatnya sehingga bisa memakmurkan masyarakatnya. Amin ya Rabbal. Juga salam penghormatan saya sampaikan kepada panitia penyelenggara yang susah payah mengorbankan hartanya, pikirannya, tenaganya demi suksesnya acara mulia ini. Mudah-mudahan semua yang mereka korbankan senantiasa nanti di yaumil akhirah mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin. Amin. Ya Rabbal. Dan akhirnya salam penghormatan saya
saya hadiahkan kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kaum bapak, kaum ibu, santri putra dan santri putri. Semuanya angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan satu sebab nanti kita kumpul di surganya Allah. Amin. Tidaklah kita keluar dari haflah ini kecuali semua dosa kita Allah ampuni. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang sedang usaha Allah lancarkan usahanya. Yang sedang tani Allah suburkan tanamannya. Yang masih jomblo mudah-mudahan senantiasa Allah dekatkan jodohnya. Yang aminnya paling kenceng berarti jomblo tuh, mantan tersakiti, betul? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iya kula iya bingung iya. Kumaha bingung na mulu dan geus lewat Rajaban can datang. Haju iya keluar iya geus jam 2 kurang 2 jam dek kumaha iya. Mendingan ngadoa laju dahar belin. Cocok tante? Cocok baja betul lapar merenya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua berkumpul di tempat ini sebagai tanda kita cinta ke Nabi, betul? Kita berkumpul di tempat ini sebagai tanda cinta kita, mahabbah kita ke Rasulullah, betul? Bu, Rasulullah itu adalah sosok manusia yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam diri Rasulullah, nggak ada. Sehingga kita mau nyontoh apaan aja ada di Rasul. Oh kiai, saya pedagang, Rasul dagang. Oh kiai, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Kiai, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kiai, saya politikus, Rasulullah pakar politik. Jadi apapun yang kita contoh di dalam diri pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya komplit, tidak ada satupun yang kurang. Sehingga pantas bu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah untuk dijadikan contoh oleh kita sebagai umatnya. Ya orang ya abdi dek naros ya ke orang teriti. Ya orang kabehan manusia lain. Anu teu jawab berarti lain manusia eta. Ya orang kabehan manusia lain. Kangjeng Nabi manusia lain. Kangjeng Nabi manusia diutus oleh Allah untuk dicontoh oleh manusia. Sedangkan manusia nyontoh manusia cocok. Manusia dijadikan contoh untuk manusia akur. Tapi kalau manusia disuruh nyontoh malaikat nggak nyambung. Malaikat mah bu nggak doyan duit. Malaikat mah ngelihat cewek cantik sebodohan. Sehingga kalau kita disuruh menyontoh malaikat nggak akan kuat. Pan kalau kita mah ngelihat duit pendeh. Benar. Punya bini di rumah keluar ngelihat cewek semok bah. Kalau nggak ngedip tuh mata. Kenapa sebabnya? Allah Subhanahu Wa Taala bu menciptakan makhluk terbagi menjadi 3 bagian. Sebelum saya lanjut ya kira-kira ya, ini saya mau dikasih waktu berapa sama panitia? 1 jam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk terbagi menjadi 3 bagian. Bagi berapa bu? 3. Yang pertama makhluk Allah yang hanya punya akal tapi tidak punya nafsu. Siapa mereka? Malaikat. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu, sehingga malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah karena malaikat cuma punya akal, nggak punya nafsu. Zaman sekarang mah aneh-aneh bu ya, segala ada yang pecian sama malaikat. Aneh-aneh zaman sekarang mah pak, segala ada yang bisa ngomong sama malaikat. Ada lagi sekarang lebih aneh lagi ngomong sama semut. Wa makoli, wa makoli, wa makoli.
selalieur aing mah tah. Yang kedua, makhluk Allah punya akal, punya nafsu. Siapa dia? Urang. Iya urang kabehan, iya urang ya boga akal tante. Nafsu boga tante. Sehingga kenapa kalau setiap bayi yang baru dilahirkan itu kudu diakekah. Kalau akekah bu motong apa? Motong hewan apa motong manusia? Jawab yang kompak, motong apa? Kali di sini akekahnya motong manusia. Kita diperintahkan oleh syariat setiap bayi yang baru lahir diperintahkan untuk berakekah. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Motong hewan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nafsu hewani yang ada di diri kita terputus. Ada yang ketiga bu, makhluk Allah nih cuma punya nafsu, nggak punya akal. Nafsu dia luar biasa tapi belum on. Nafsu dia punya, akal nggak ada. Siapa dia? Binatang. Makanya jangan aneh bu kalau ada ayam jantan nikah sama bini orang, jangan aneh. Kenapa dia mah nggak punya akal? Kalau ada ayam berak di masjid, berak di majelis, jangan diomelin. Jangan sampai ditanya, "Woi ayam lu sekolah di mana? Lu bloon amat lu." Jangan. Kenapa? Sebabnya hewan mah nggak punya akal, punya nafsu. Maghrib azan, hewan mau jujung bae dahar. Betul? Isya nges jamaah, hewan mah malah sare. Benar? Nggak punya akal dia mah, punya nafsu doang. Berarti kalau ada manusia ngaji kagak, sholat kagak, ngan mentingkan barang dahar isi lebok apa isi beteng, sama seperti hewan. Jelas tante ya? Jelasnya. Jadi ibu, bu, pak, kita mau nyontoh apa aja ada di diri Rasul. Rasul itu sosok manusia yang paling mulia, pemimpin yang tidak pernah korupsi, insan yang begitu istimewa, sehingga wajar, pantas Rasulullah Allah jadikan uswah, Allah jadikan panutan, dan Allah jadikan suri tauladan untuk kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut, sebenarnya maya abdi maya enggeus sesa doang ya pak. Bintang film nama enggeus tadi enggeus balik. Ari abdi mah sesa awak leutik, dia kasih waktu sesa atau enggeus bae ieu mah. Ngecaprak tepugu. Menurut tante, ibu bapak, kalau kita benar-benar cinta ke Nabi, buktikan dong. Kalau kita benar-benar mahabbah ke Nabi, buktikan. Bagaimana kiai cara membuktikan cinta ke Nabi? Bagaimana cara membuktikan mahabbah ke Nabi? Ikuti perintah Nabi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sekitar 10 abad yang lalu kurang lebih, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berhadapan dengan para sahabatnya. Ini hadis bu, pak, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, mohon maaf oleh Imam Tirmizi dan Imam Abi Daud. Mau tahu hadisnya? Mau tahu hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abi Daud yang bersumber dari Abi Naji Al-Iryad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berhadapan dengan para sahabat-sahabatnya. Dulu Rasulullah ceramah pidato di depan sahabatnya. Itu sahabat-sahabat Nabi mendengar pidato Nabi semua pada nangis. Kenapa ini sahabat begitu mendengar pidato Nabi pada nangis? Karena itu pidato Nabi seolah-olah pidato yang terakhir. Sehingga begitu Nabi tausiah, begitu Nabi pidato, ini sahabat nggak ada yang nggak nangis, semuanya nangis. Karena dikira itu pidato yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya perasaan tadi mas sore agak mendung inya. Ari kunaon ieu teh paranas kieu ya. Apa Nabi katakan? Ini wasiat Nabi untuk sahabat, khususnya umumnya untuk kita sebagai umatnya. Ini wasiat Nabi nih. Kalau kita benar-benar cinta ke Nabi,
Kalau kita benar-benar mahabbah ke Nabi, laksanakanlah wasiat yang Nabi telah wasiatkan untuk kita semua. Apa wasiatnya? Kata Nabi, usikum bitaqwallah wassam'i wat ta'ah. Wahai para sahabatku, wahai para orang-orang mukmin, aku berwasiat kepadamu untuk senantiasa kalian bertakwa kepada Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa-apa yang Allah larang, jauhkan. Kalau kita benar-benar cinta ke Nabi, laksanakan takwa kepada Allah. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Apapun yang Nabi sampaikan, apapun yang Gusti Allah sampaikan, dengarkan dan ikuti. Itu wasiat Nabi. Itu wasiat Nabi kepada sahabat, khususnya umumnya kepada kita selaku umatnya. Manusia yang wajib kita ikuti perintahnya itu ada 3, Pak. Ada berapa? Ada 3. Yang satu, perintahnya nggak akan bertentangan dengan syariat. Yang dua, kalau perintahnya sesuai dengan syariat, ikutin. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan syariat, jauhkan. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Rasulullah tidak akan pernah bertentangan dengan syariat Islam. Perintah Rasulullah tidak akan pernah berseberangan dengan syariat Islam. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, dengarkan dan ikuti, taati, saudara. Yang kedua adalah ulama. Ulama wajib kita ikuti manakala perintah-perintahnya sesuai dengan syariat Islam. Bila mana perintah-perintahnya tidak berseberangan dengan syariat Islam, tapi manakala ada kiai, ada ulama, ada abuya, perintahnya bertentangan dengan syariat Islam, maka jangan pun kita ikuti, haram untuk kita mengikutinya. Betul apa tidak? Ada, Bu, zaman sekarang, ini mau saya bahas nih, saya bawa kitab ini bukan berarti saya bisa baca kitab, bukan. Tapi saya ceramah bawa kitab semata-mata saya ingin menjaga akidah orang teriti. Jangan sampai orang teriti akidahnya tergoyahkan. Jangan sampai orang teriti prinsipnya tergoyahkan oleh aliran-aliran yang gak jelas yang baru lahir kemarin sore. Aliran apa itu? Ada satu kelompok, Bu. Dia sangat gesit. Setiap hari ceramah di mimbar-mimbar, setiap saat ceramah di panggung-panggung, tapi ceramahnya apa yang dia katakan? Menjelek-jelekan para habaib. Saya mau tanya, yang kayak gitu banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Mereka katakan habaib itu terputus silsilahnya kepada Nabi. Mereka katakan nasab ba'alawi, nasab habaib, nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta kitab sezaman yang mengatakan bahwasanya nasab habaib tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, untuk menetapkan suatu nasab, untuk menetapkan suatu turunan, itu tidak mesti kitab sezaman. Enggak ada ulama nasabah, enggak ada ulama ahli nasab. Dari abad pertama sampai abad ke-14 tidak ada satu ulama pun yang mensyaratkan mengisbat nasab dengan cara yaitu kitab sezaman. Enggak ada. Jadi mereka katakan kudu ada kitab sezaman, bohong. Hatu butanakum. Mana dalilnya? Keluarin. Ku gereget aing, Bu. Leutik ge awakna ieu ariwanina mah kudu Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, mereka bukan hanya tidak percaya nasab habaib, tapi mereka sudah berani menentang fatwa-fatwa ulama salaf. Imam Ibnu Hajar al-Haytami, mereka katakan gak pinter ahli nasab. Syekh Nawawi, mereka katakan gak tahu ilmu nasab. Padahal kenyataannya Imam Ibnu Hajar lebih alim daripadanya. Syekh Nawawi lebih pintar, lebih soleh daripada mereka. Tapi mereka menistakan, menghinakan ulama-ulama terdahulu kita. Ini yang kayak begini ikutin apa jangan nih? Ini yang kayak begini ikutin apa jangan? Saya buktikan. Ada 20 kesesatan kelompok mereka. Ada berapa?
Ada 20 kesesatan kelompok mereka. Yang pertama, mohon maaf para kiai kalau ada salah baca tolong dikoreksi. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya kita sebagai umat muslim jangan husnuzon kepada habaib, berarti kudu suuzon. Jadi tidak secara langsung mereka nyuruh kita supaya suujon. Tadi sama Ki Asep udah dijelasin bahwa suujon itu dibolehin apa kagak? Dibolehin apa kagak? Tidak boleh. Hadisnya jelas. Mari kita sama-sama kita bongkar. Hadis Nabi mengatakan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala wa iyyakum waz-zanna fa inna-zanna akdzabul hadis, muttafaqun alaih. Hadis ini mengatakan bahwasanya kata Nabi, wa iyyakum waz-zanna, woi orang teliti jangan suka suujon. Suami balik malam jangan suka suujon, siapa tahu mereka dia itu nyari duit sampai malam, benar? Jangan suka suujon. Kenapa sebabnya? Fa inna-zanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya buruk sangka kepada sesama umat muslim itu adalah obrolan yang paling dusta. Ini saya mau tanya nih, hadis Nabi melarang apa memperbolehkan suujon? Melarang. Tapi mereka mengharuskan suuzon. Kira-kira bertentangan tidak dengan hadis Nabi? Bertentangan tidak dengan hadis Nabi? Tinggal kita pilih, kita mau ikut mereka apa mau ikut Nabi? Mau ikut mereka apa mau ikut Nabi? Ikut Nabi. Nabi melarang suuzon, mereka mengharuskan suuzon. Yang pertama. Ini kalau saya bahas 20 kesesatan Pak sampai subuh. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat. Amin ya robbal. Namun sedikitnya 3 kesesatan yang saya bahas. Itu yang pertama yang tadi. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya kita umat muslim haram mencium tangan habaib. Jadi kalau ada habaib datang ke kampung kita, datang ke rumah kita, haram kita untuk mencium tangannya. Ini fatwa model bagaimana? Fatwa ulama siapa yang model begini? Sedangkan Pak, Bu, yuk sama kita lihat di dalam kitab Adhkar Nawawi karya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama besar. Imam Nawawi itu rujukannya madhab Syafi'iyah. Karyanya banyak. Riyadus Shalihin, At-Tibyan ala Hamalatil Quran, At-Tibyan fi adabi Hamalatil Quran, Raudatul Talibin, Minhajut Talibin, yang mempunyai syarat Tuhfatul Muhtaj, Mugdil Muhtaj, Asnal Matalib dan Al-Mahalli. Ringkasan dari Tuhfatul Muhtaj adalah kitab Fathul Mu'in. Imam Nawawi ini adalah ulama yang sangat luar biasa. Bukan ulama sembarangan, bukan ulama main-main. Banyak ulama-ulama kita yang mengambil pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi mengatakan, Bu, idza aroda takbila yadi ghairihi in kana zalika li zuhdihi wa salahihi aw ilmihi aw syarafihi wa siyanatihi wa nahwi dzalika minal umuri diniyati lam yukrah bal yustahabbu. Bila mana orang ada Habib, kita cium tangannya, kita mencium tangan Habib karena Habibnya soleh. Kita mencium tangan Habibnya karena Habibnya ilmunya tinggi. Kita mencium tangan Habibnya karena Habibnya tidak pernah melaksanakan perkara haram, maka itu disunahkan. Jadi Imam Nawawi mensunahkan apa mengharamkan? Mensunahkan. Kalau kelompok yang ini mengharamkan, mensunahkan. Kira-kira orang teliti mau ikut Imam Nawawi apa mau ikut kelompok yang ini? Mau ikut Imam Nawawi apa mau ikut kelompok yang ini? Kelompok yang mengikuti Imam Nawawi. Ulama baru lahir kemarin udah ngelunjak ke Imam Nawawi. Fatwanya berseberangan dengan Imam Nawawi, ikuti Imam Nawawi. Luar biasa, Bu. Sampai berani mengatakan Habib itu Yahudi. Habib itu Yahudi mereka katakan. Sampai mereka berani mensweeping habaib. Di mana ada Habib, di situ wajib mereka usir.
luar biasa, bukan main-main, ini adu domba. Sangat benci mereka ke habaib. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya kita umat muslim haram menikahi wanita-wanita dari golongan habaib. Jadi wanita-wanita yang terlahir dari nasab habaib haram kita nikahkan. Ini lagi-lagi ngawur ini. Ini patuh apa model begini? Enggak ada dalil Al-Qur'annya, enggak ada dalil hadisnya yang mengharamkan kita nikah sama perempuan yang dari habib, enggak ada. Lu sampai pala botak enggak bakal nemu. Enggak ada. Mau tafsir apa yang dibuka enggak ada. Mau kitab hadis apa yang dibuka enggak ada. Mau kitab fikih apa yang dibuka enggak ada dalil yang mengharamkan kita menikahi wanita-wanita dari golongan habaib. Enggak ada. Enggak ada. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira orang Triti mau ikut dia kagak? Mau ikut dia apa kagak? Kalau ada dia ke kampung kita, kira-kira dengerin apa jangan? Dengerin apa jangan? Jangan. Bahaya ini Bu, bahaya ini Pak. Kalau kita sampai terbawa pemahaman mereka, naudzubillah min dzalik, sehari-hari kita selalu timbul suuzon kepada habaib. Naudzubillahi min dzalik. Cukup 3 saja yang saya jelaskan. Ini kalau 20 Bu, panjang ya saya ini. Saya lihat ibu-ibu juga pada lapar kayaknya nih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak panjang lebar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, yuk sama-sama kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyron. Barang siapa orang yang membaca 1 sholawat kepada Nabi, maka Allah balas 10 rahmat kepadanya. Untung apa kagak? Untung apa kagak? Itu baru 1, apalagi kalau 10. 10 kali 10 sama dengan oh, pintar-pintar orang Triti nih ngitung duitnya mana nih. Yuk sama-sama semua kita baca sholawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين. Saya minta kepada semua jamaah jangan ada dulu yang pulang sebelum ditutup dengan doa. Setuju? Setuju? Mudah-mudahan orang Triti kumpulnya di sini senantiasa menjadi sebab nanti kita kumpul bersama Nabi di surga. Amin. Mudah-mudahan kalau ada orang Triti yang masuk neraka, mudah-mudahan disyafaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semua angkat tangan kita berdoa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن العلم أنفعه ومن الوقت أطيبه ومن الرزق أوسعه. اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة أجالنا وحكم بالزيادة أمالنا واسبب
واكتب سجال عفك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.